Puji Tuhan, Shalom. Ya, di luar hujan sangat deras. Saya percaya itu hujan berkat, amin. Hujan berkat, hujan pewahyuan. Bapak Ibu Saudara, tadi saya pesan sama Pak Yudi, bisa bagikan kertas. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh tanya, kalau mungkin malu karena bertanya masalah keluarga dan pernikahan itu agak sensitif. Anda boleh tulis di kertas, enggak usah pakai nama. Dari tulisan Anda saya tahu siapa yang nulis. Ya, nanti bisa teman-teman akan bagikan kertas. Anda boleh tulis di situ pertanyaan supaya begini, kalau ada tanya jawab, saya tahu apa yang Anda butuhkan, ya. Memang saya berusaha semaksimal mungkin membagikan kebenaran ini dan kadang-kadang ada yang kelewatan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sudah membeli buku saya, boleh minta tanda tangan. Buku ini harganya 30.000. Kalau sudah saya tanda tangani jadi 3 juta. Anda bisa jual, tolong untungnya bagi 2, ya. Tapi sampai sejauh ini nggak ada yang laku 3 juta. Ya. Siapa tahu di Makassar laku 3 juta, ya. Nanti saya tanda tangani, ya. Boleh foto bersama. Karena kenapa foto bersama? Saya termasuk pendeta PSK, pendeta sadar kamera. Jadi saya itu nggak bisa lihat blitz. Kalau lihat blitz saya langsung post, ya kan. Saya itu termasuk PSK, pendeta sadar kamera. Nah, Bapak Ibu Saudara, suatu hari saya ngobrol dengan seorang pendeta. Ini ceritanya di Manado ini. Seorang, ya saya panggilnya Om ya, karena dia sudah ya, sangat dewasa, kalau tidak enak dibilang tua. Lalu saya bilang begini, ini torang kita bercerita tentang pernikahan. Dan bercerita sesama hamba Tuhan ceritanya, sesama pendeta. Terus Om pendeta ini bilang begini, ngana ini baru 2 tahun nikah, mau kasih ajar pak kita. Om ini sudah 30 tahun menikah. Sudah banyak makan asam dan garam, pantesan bludrek ya. Ya. Oh, saya minta maaf Om, kita kan cuma sharing antar pendeta ya, kebetulan saya dapat pewahyuan, ya saya ingin sharing sama Om, bukan bermaksud menggurui. Jadi saya kedel juga dia tindis, wah saya 30 tahun. Saya baru 2 tahun, waktu itu saya baru 2 tahun ya, sekarang tahun ke-6 pernikahan kami. Terus saya bilang begini, Om minta maaf ini, saya cuma mau tanya, kita kan sama-sama pendeta, Om dulu belajar doktrin pernikahan Kristen dari siapa? Wah dia bilang jawab, jelas dari tulisannya Paulus. Nah saya bilang, Paulus enggak kawin, mendingan kita 2 tahun, dia harus pakai testa, pegang dahi. Betul juga ya kamu bilang ini ya. Paulus itu satu-satunya penulis tentang pernikahan. Kalau Anda belajar di sekolah teologi, doktrin pernikahan Kristen itu semua dari tulisannya Paulus, yang notabene tidak kawin. Jadi ada kabar baik buat para jomblo. Jadi Paulus tidak kawin. Ya. Paulus tidak punya pengalaman pernikahan, tapi Paulus memiliki pewahyuan pernikahan. Jadi Bapak Ibu Saudara, pernikahan saya baru 6 tahun. Itu pengalamannya. Tapi pewahyuan saya melebihi itu. Itu sebabnya Tuhan berikan saya anugerah untuk bisa menulis ini. Mungkin Anda bilang begini, siapa sih pendeta yang di depan itu? Umurnya baru 38, ya, masih muda. Baru berapa tahun sih? Mau ngajarin saya yang sudah 40 tahun. Ya, memang benar kalau berdasarkan pengalaman, memang seperti itu kalah. Paulus lebih parah lagi. Itu sebabnya kalau kita membaca tulisan Paulus, itu sangat dalam. Nah, kita akan membahas malam hari ini, ayat per ayat dari Efesus pasal yang kelima. Mari kita buka IMB kita. IMB, saya tidak bosan-bosan promosi 225.000. Ya, saya aja beli. Efesus pasal yang kelima ayat 22 sampai 32. Nah, Bapak Ibu Saudara, Efesus 5 ayat 22 sampai 32 ini adalah berdasarkan penelitian saya pribadi, adalah ayat terbanyak dikhotbahkan di pernikahan, di pemberkatan nikah. Termasuk pemberkatan nikah saya 9 Oktober 2010 di Bumi Serpong Damai, di BSD Tangerang. Ayat ini juga dikhotbahkan. Jadi hampir 90%, perhatikan, 90% pendeta kalau pemberkatan nikah pasti bacain ayat ini, khotbahin ayat ini, 90%. Tapi 90% juga ayat ini dikhotbahkan salah.
Nah, supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama, kita baca dari kesimpulannya. Anda kalau membaca sesuatu, kalau Anda nggak mengerti, baca aja kesimpulannya. Nah, kesimpulannya itu di ayat 32. Jadi kita akan membaca ayat 32, baru nanti kita membaca ayat 22, 23, dan seterusnya sampai 32. Karena ayat 32 itu kesimpulan. Kita baca sama-sama ayat 32, kesimpulan supaya kita tidak salah mengerti. Karena tulisan Paulus itu sulit dipahami. Kenapa? Yang pertama dia murid Gamaliel, pintar sekali Bapak Ibu Saudara. Dia, orang Manado bilang, enggak grab-grab, ini otaknya pintar. Saya senang sekali Apostle of Grace, Rasul Kasih Karunia itu dipilih Paulus. Saya nggak bisa bayangin kalau yang dipilih Petrus. Pasti ilustrasinya ikan, sampan, jala, ikan, sampan, kayak orang sangita laut. Ya. Jadi saya bersyukur itu menunjukkan bahwa kasih karunia itu memang sulit dipahami untuk pendeta bodoh. Karena Paulus bilang sebagai ahli bangunan yang cakap, itu Anda kalau melihat 1 Korintus 3 ayat 10, Paulus melabeli dirinya cakap, dalam bahasa Yunaninya itu pintar sekali. Aku telah meletakkan dasar sebagai ahli bangunan yang cakap. Jadi memang jangan paksa semua pendeta khotbah kasih karunia, karena khotbah kasih karunia itu harus pintar. Saya 160 SKS, sarjana teologi, istri saya juga. Tapi kami tidak ditemukan kasih karunia di kampus. Karena kampus tidak gagal mengeksekusi, mendeliverasi pesan kasih karunia. Karena teologia, theos itu kehidupan, Tuhan, sang kehidupan, logos itu ilmu, pengetahuan. Tidak mungkin pengetahuan bisa menjelaskan tentang kehidupan, karena kehidupan selalu lebih besar daripada logos. Theos tidak pernah berdampingan dengan logos. Itu sebabnya semua sarjana teologi, kami berdua sarjana teologi, bukan karena kami kuliah teologi. Kadang-kadang saya bercerita dengan anak kecil, dia bisa ngerti. Karena kasih karunia itu memang ya suka-sukanya sang kasih karunia menemukan. Kalau ngerti aja gitu ya. Mungkin yang di sini ada S3 atau S teler gitu. Kalau dengar khotbah teler. Enggak ngerti saya khotbahnya Pak Daud yang kemarin. Mungkin Anda cuma lulusan SMP tapi Anda ngerti. Ya seperti itu, tergantung haus dan laparnya Anda. Saya juga begitu. Nah, Paulus itu pintar sekali dan saya bersyukur dialah Apostle of Grace. Itu sebabnya karena sulit dipahami berdasarkan 2 Petrus 3 ayat 15-16, kita baca kesimpulannya supaya kita tidak salah. Mari kita baca, Efesus 5 ayat 32. Satu ayat ini aja kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Rahasia ini sungguh besar, tetapi aku berbicara mengenai Kristus dan gereja. Ternyata yang Paulus omongkan dari ayat 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, dia sedang berbicara tentang hubungan Kristus dan gereja. Paulus itu nggak ngomong tentang hubungan suami istri. Kenapa saya yakin? Yang pertama alasannya, karena Paulus tidak kawin. Kalau dia menulis hubungan suami istri, dari pengalamannya siapa? Anda mengerti? Nah, kita salah mengerti Efesus 5 ayat 22 sampai 32 karena kita pikir kita semua, yang saya maksud kita itu kaum pendeta ya, kaum pengkhotbah, karena selalu berpikir ini ayat tentang pernikahan horizontal. Paulus bilang yang aku maksudkan, aku ini ngomong hubungan Kristus dan gereja. Dari ayat atas itu yang aku maksudkan, yang aku bicara itu hubungan Kristus dan gereja. Nah, oke. Lalu tapi kan di situ ada kata hai suami, hai istri, para suami, para istri di terjemahan IMB. Hai suami, hai istri. Oh, itu aplikasinya. Jadi Paulus menulis esensi. Kalau Anda tahu, ini yang Paulus maksud. Kalau Anda tahu esensi hubungan Kristus dan gereja, jemaat, kita semua gereja, katakan amin. Amin. Sekali lagi kita semua adalah jemaat Kristus, amin. Kita semua adalah perempuan. Kemarin saya sudah bilang, kita semua perempuan. KTP saya laki-laki, betul. Tapi di hadapan Kristus saya ini perempuan. Mengerti Bapak Ibu Saudara? Saya perempuan. Cuma di hadapan istri saya laki-laki. Saya mempelai perempuan, dia mempelai laki-laki. Nah, lalu kenapa Paulus menulis hai suami, hai istri? Itu aplikasinya. Itu aplikasi. Jadi esensi hubungan pernikahan, rumusnya, polanya, patternnya itu di hubungan Kristus dan gereja. Kalau Anda tahu polanya, rumusnya, hubungan Kristus dan gereja, maka yang horizontal hubungan suami istri itu gampang, itu ngikutin.
Kayak kalau ujian, kalau Anda sudah tahu rumusnya, jawabannya, maka gampang ujiannya. Makanya saya bilang jangan takut menikah. Kalau engkau mendapatkan pewahyuan pernikahan, menikahlah. Banyak yang tanya, bagaimana Pastor Daud sebagai gembala, sebagai mengkonselingin orang yang mau nikah? Di kami, di NCC Manado, yang mau punya pengalaman pernikahan, dia harus punya pewahyuan. Because revelation is more important than experience of marriage. Pewahyuan pernikahan lebih penting daripada pengalaman pernikahan. Maksudnya gini, jangan nikah kalau engkau nggak tahu pewahyuan tentang pernikahan. Karena pernikahan yang sejati, hakikat itu Kristus dan jemaat. Mengerti maksud saya? Nah, sebelum kita baca ayat 22, saya beritahu satu hal Bapak Ibu Saudara. Saya senang sekali Paulus menulis kata hai suami, hai istri. Kalau kata suami dan kata istri itu adalah istilah pernikahan. Catat baik-baik. Artinya kita ini sudah menikah dengan Kristus. Oh. Kita ini sudah menikah dengan Kristus. Kita ini istri. Kalau ikut bahasa terjemahan, kita ini istri. Dia itu suami kita, amin. Mempelai laki-laki. Saudara, saya mau tanya, 2000 tahun yang lalu di atas Golgota, siapa yang mati? Jawab yang keras dong, siapa yang mati? Yesus Kristus. Itu jawaban benar, cuma kurang radikal. Saya ngajar jemaat, jawabnya begini, siapa yang mati 2000 tahun yang lalu? Daud Putranto, Joyce Kando. Ada dua hal Anda jangan lupakan peristiwa di Golgota. Jesus died for us. Second, Jesus died as us. Yang pertama, Yesus mati untuk kita. Yang kedua, Yesus mati sebagai kita. Itu firman Tuhan bilang, Roma 6, Anda bisa Roma 6. Dan Anda sudah mati. Ketika dia mati, Anda mati. Ketika dia bangkit, Anda dibangkitkan. Amin. Nah, saudara, kalau Anda sekarang bilang, Anda percaya Yesus ada di dalam hidup Anda, amin? Berarti laki-laki itu, tanda petik, ya, karena ini tipologi Kristus adalah laki-laki. Laki-laki itu ada di dalam hidup Anda. Berarti sudah terjadi pernikahan. Kapan pernikahan vertikal terjadi? 2000 tahun yang lalu, amin. Tidak ada tepuk tangan, sukacita, saudara. Tapi resepsinya belum. Resepsinya nanti di atas awan. Perjamuan kawin anak domba itu resepsinya. Kan boleh kawinnya kapan? Kawinnya tahun ini. Resepsinya 2020 enggak apa-apa. Ada anak muda, aduh pastor, saya kok telat nikah. Padahal tanggal ideal saya nikah itu 7/7/7. Oh saya kasih semangat, enggak apa-apa, belum terlambat. Loh, pastor sekarang kan sudah 2016. Loh kan kamu bisa tanggal 7 bulan 7 3007. Oh sudah jadi fosil saya. Saudara, kita semua sudah menikah. Amin. Dan Anda semua pasti dijemput. Karena Anda bukan calon mempelai, Anda mempelai, Anda sudah istri, amin. Wow, saudara, tanggal 27 September kemarin, saya dapat BBM, telepon, SMS banyak dari Jakarta. Biasanya banyak sekali yang saya konseling di dunia maya itu ya, yang sering konseling sama saya lewat telepon. Tapi yang 27 September kemarin, semua nanya begini, Pastor Daud masih ada di Manado? Ada lagi nanya, Pastor Daud masih ada di dunia? Loh, kok semua nanyanya begitu? Waduh, saya ingat. Karena ada satu gereja besar di Jakarta bilang 27 September itu rapture. Saya bilang, enggak, saya masih ada di Manado. Rapture ditunda karena panitia belum siap. Banyak oma-oma takut gak diangkat. Saya beritahu, kalau Anda sudah mempelainya, sudah sah, Anda pasti diangkat. Amin, loh, tepuk tangan Anda, enggak usah takut. Ada jemaat saya umur 76, pastor, kira-kira saya diangkat enggak? Oma, kita semua sudah sah. Kita itu resepsi perjamuan kawin anak domba. Waduh, keren itu, amin. Makan-makan lagi kita di atas awan, amin. Amin, iya kan? Menu pertama, ikan kuah kuning. Snack, pisang epek. Keren, tapi jangan lupa, babi, sate babi kecap. Kan saya pernah ada pendeta di Manado, makan babi itu tidak alkitabiah karena kuku belah. Waduh, kasihan yang jualan babi, jualan soto rusuk pak, keluar dia. Enggak saudara, makanan tidak pernah menyelamat. Tapi kalau Anda bilang, ya makan babi atau ini kurang sehat, ya boleh. Tapi jangan
makan babi nggak masuk surga, itu ya keterlaluan sudah. Kadang-kadang ada banyak rekan-rekan saya itu kurang berhikmat. Kalau makan kuku belah, makan ular enggak masuk surga. Wah, ular itu makanan orang Minahasa itu. Untung Adam dan Hawa bukan orang Manado. Kalau enggak, pasti Adam dan Hawa digoda ular, saya jadikan ikan kamu. Macam-macam saya jadikan ikan kamu. Nah, saudara, kita semua ini sudah menikah, amin. Makanya Paulus berani menyebut, hai suami, hai istri. Wah, saya senang sekali. Apa bedanya kalau kita belum menikah? Saya kasih tunjuk saya sama istri saya. Kami dulu sering cekcok. Misalkan jalan di mall, tiba-tiba setelah di mall adu argumen, saya tinggal dia. Kalau waktu pacaran, dia bilang, Beb, dia panggil saya dulu Beb, saya panggil dia Ai. Jangan salah mengerti, itu bebek dan ayam sebetulnya. Beb, jemput dong Beb, jangan marah Beb. Enggak, naik taksi aja. Gitu, masih pacaran gengsi tinggi. Tapi sekarang sudah istri, sudah nikah. Meskipun kami ribut atau apa, dia bilang, Papi, jemput kuat. Saya jemput, biar emosi-emosi harus jemput. Laki-laki sejati jemput istri, amin? Kok enggak amin? Udah naik aja, itu ojek aja. Naik bentor, enggak jemput, amin? Ya. Nah sekarang Anda akan lega membaca apa yang ditulis Paulus. Karena Paulus itu menulis rahasia ini besar. 3 hari ini saya hanya menyampaikan 5% dari rahasia itu besar. Jadi 95% saya belum dapat pewahyuannya. Nanti kalau saya dapat lagi, kita buat lagi, pewahyuan nambah lagi. Makanya beberapa nanya, kok yang pastor sampaikan kemarin nggak ada di buku? Iya, buku ini saya tulis 2012, seminarnya 2016. Pewahyuan saya nambah terus. Mari kita lihat, Efesus 5 ayat 22. Para istri, semua yang istri bilang amin. Yang mau nikah dan mau jadi istri bilang amin. Oh, ada ya. Para istri, tunduklah kepada suamimu. Tanduklah atau tunduklah ya? Alkitab Anda apa? Kok di Alkitab saya tanduklah ya? Oh ya, tunduklah sih. Salah ini karena lampunya terang. Tunduklah kepada suamimu masing-masing seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri. Seperti Kristus adalah kepala gereja, dan dia adalah penyelamat tubuh. Karena itu sebagaimana gereja tunduk kepada Kristus, demikian pula para istri kepada suami mereka masing-masing dalam segala hal. Oke, stop sampai situ. Saya kasih 3 esensi, paling minimal 3 esensi malam ini. Yang pertama, esensi yang pertama, Kristus, nah esensi itu vertikal ya. Kalau horizontal apa? Aplikasi. Semua bilang esensi itu vertikal. Jadi kalau khotbah itu esensinya dulu baru aplikasinya. Kalau orang khotbah kasih karunia cuma esensi, lupa, salib itu ada vertikal, ada horizontal. Kalau cuma vertikal, itu tiang bendera. Bukan salib. Vertikal, esensi, horizontal, aplikasi. Esensi pertama, Kristus adalah kepala gereja. 1, 2, 3. Kristus adalah kepala gereja. Berarti aplikasinya, suami, kepala, istri. Oke, saya ulangi supaya ingat. 1, esensinya, Kristus adalah kepala gereja. 1, 2, 3. Kristus adalah kepala gereja. Aplikasinya, suami adalah kepala istri. Oke, saya jelaskan. Saudara, kita semua adalah tubuh Kristus. Amin. Dia adalah kepala. Amin. Saya tahu senior pastor yang di gereja ini adalah seorang dokter. Mungkin ada dokter yang lain. Saudara, kalau Anda kena paku di kaki, yang sakit di mana? Yang pertama merasakan sakit di mana? Anda kena paku. Tus. Yang pertama merasakan sakit di mana? Lo nggak pernah kena paku ya? Canggih ya. Pak, sorry Pak, kita nggak bisa kena paku Pak. Kita beling Pak, karena kita kuda lumping Pak. Kalau Anda kena paku, kalau misalkan Anda kena paku, kalau keseleo, yang sakit di mana? Pertama yang merasakan sakit di mana? Di kepala, bukan di kaki. Nih misalkan kecoblos, lalu syaraf mengirim tuk ke pikiran, terus otak menyatakan sakit, baru perintahin mulut. Au! Kalau Anda kena misalkan jam 7, enggak mungkin tiba-tiba efeknya delay 7:30 baru au! Enggak mungkin. Yang merasakan sakit itu kepala dulu, amin. Sebelum kau stres dengan masalahmu, Tuhan tahu masalahmu, amin.
Tuhan tahu sebelum Tuhan gimana, Tuhan tahu kebutuhanmu karena dia kepala. Amin. Namanya otak ada di kepala. Esensinya Kristus adalah kepala, dia yang memikirkan hidupmu. Saudara tahu yang paling saya benci dari umat Tuhan yang datang gereja, kita semua adalah maling, pencuri. Anda ini semua maling. Mau saya buktikan enggak? Mau enggak? Loh ini pendeta enggak boleh bohong. Mau saya buktikan kalau Anda itu maling. Loh ini bukan sulap. Loh kalau enggak bilang mau saya enggak tunjukin. Mau enggak? Coba saya tanya. Sebelah sini. Siapa yang pernah khawatir angkat tangan? Oke. Di sini siapa yang pernah khawatir angkat tangan? Nah itu maling semua. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadaku. Kekhawatiran bukan punya Anda. Loh, kekhawatiran, kenapa Tuhan? Kenapa ayatnya Filipi 4:19? Serahkanlah, karena kekhawatiran itu punya Tuhan. Anda kurang ajar maling, Anda khawatir, ngapain Anda khawatir? Amin. Sini Pak Agus, saya sudah hafal. Sini saya mau tanya. Biasanya orang yang sering saya jadikan contoh cepat masuk surga. Istri bilang amin loh tadi. Pak, itu tadi saya baca lihat di TV di hotel, ada mobil terbakar di Bekasi. Mobil. Tahu mobil enggak? Mobil terbakar. Di tol terbakar. Bapak stres enggak? Tidak. Bapak enggak stres? Itu mobil terbakar di Bekasi itu. Tidak Pak, karena bukan mobilku. Pintar kali kau ini. Oh enggak stres karena bukan mobilmu. Hidup Anda siapa punya? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Berarti jangan stres ya. Amin. Iyalah. Karena banyak orang stres, aduh gimana hidupku, loh hidupmu bukan punyamu, kok kenapa lu yang stres? Harusnya kan Tuhan yang stres. Tepuk tangan dong, jawabannya benar. Besok saya traktir, besok malam. Yang bayar kalian ya. Loh kenapa Anda khawatir? Anak saya 3 tahun setengah, bayangkan kalau pas saya pulang nanti dari Makassar, saya besok ke Malang sih Senin baru ke Manado. Tiba-tiba dia di depan pintu dia begini. Aduh mikirin uang TK ini bagaimana, SPP bagaimana. Loh nak, jangan stres, biar papi aja yang mikir. Amin. Loh, Anda ngapain khawatir? Anda itu berhenti loh jadi maling. Maksudnya berhenti khawatir, serahkanlah kekhawatiranmu kepadaku. Karena kekhawatiran itu bukan punya Anda. Amin. Loh enak. Anda tahu Matius 5 ayat 3? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Elohim. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Siapa yang ingin berbahagia angkat tangan? Saya kasih tahu rumusnya. Berbahagialah orang yang miskin. Jadi orang miskin. Suatu saat ada seorang jemaat konseling sama saya. Pastor, saya susah, punya banyak masalah, punya pergumulan. Rumah udah kejual, saya punya beban berat. Saya pikir, wah berarti ibu masih kaya. Loh pastor, saya udah miskin. Saya punya masalah, punya pergumulan, itu masih punya. Coba ibu ulangi. Saya punya, oh iya saya masih ada yang saya punya ya. Nah itu salahnya. Berbahagialah orang yang miskin. Anda tahu kenapa orang gila itu bisa nikmati makanan di tempat sampah? Karena dia nggak mikir. Kalau dia mikir, dia udah nggak gila. Loh ngerti nggak sih Anda khotbah saya ini? Itu kan Anda buang nasi padang, sisa, dia makan. Dia kan nggak pakai mikir. Itu lebih baik itu orang gila daripada kita kadang-kadang. Loh, kita itu harus miskin. Jadi orang miskin itu enak. Saya nggak punya masalah, saya nggak punya kekhawatiran. Karena saya ini tubuh. Namanya tubuh, otak itu di mana? Otak itu di kepala atau di tubuh? Nah, suami itu kepala istri. Ulangi, 1, 2, 3. Suami, kepala istri. Jadi ibu-ibu dengerin saya. Kalau suamimu ngomong gini, mama, mikir dong. Istri nggak punya otak. Jawabannya begini, iya, karena papa otak saya. Oke, saya ulangi ini. Ini tepuk tangan dulu buat kebenaran. Kalau ada laki-laki Makassar sampai bilang sama istrinya, istri nggak punya otak. Begini jawabannya, iya, karena aku tubuh, engkau lah kepalanya, otak itu di situ. Nah gitu. Loh, ini memang kelihatannya guyon, tapi ini membuat laki-laki mikir. Kalau ada masalah rumah tangga siapa yang mikir? Otak tempatnya di
Kepala suami. Kalau tukang kartu kredit tagih datang, jangan isi Mi. Mami aja, mama aja yang buka pintu. Hadapi. Amin. Laki-laki siap. Buka pintu jangan Mi. Mami aja terima dari telepon dari mertua, mami aja. Pengacut. Hadapi. Amin. Loh, lihat ya. Lihat. Yang makan pohon yang dilarang itu Adam atau Hawa? Yang pertama kali makan. Hawa kan? Makanya ada hawa nafsu. Sorry ibu-ibu, Adam tidak punya nafsu. Gara-gara ada hawa nafsu, Adam jadi nafsu. Loh, coba Anda cari di Alkitab, Adam nafsu nggak ada. Jauhilah hawa nafsu. Nggak ada dalam Adam nafsu. Dan yang paling banyak ngomong, paling banyak mulut, Hawa. Semua bilang Hawa. Hawa, mulut terbuka. Sekarang bilang Adam, mulut tertutup. Sing banyak ngomong siapa? Perempuan. Tapi laki-laki harus banyak mikir. Memang tugas perempuan harus banyak ngomong. Bapak-bapak jangan, aduh, pastor cerewet sekali loh. Menurut saya lebih senang isi saya cerewet daripada isi saya diem. Wah, baterainya habis ini. Tadi barusan main trans, biasa sekalian refreshing kan. Wah, main air ini. Mumpung jemaat nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat kami kan tadi. Ya menikmati. Nah saudara, laki-laki itu otak, suami adalah kepala. Berarti otaknya di situ. Loh, pada waktu Tuhan mencari, yang dicari Adam. Adam di mana engkau? Jadi mikir Bapak Ibu Saudara. Seperti tubuh, kalau ada di kaki, tek kena duri. Yang rasa sakit itu pikiran, otak. Betul ya dokter ya? Loh, betul loh, ini Bu Gembala mengkonfirmasi loh. Jadi Anda misalkan istri ya, stres. Terus Anda nggak ngerti. Tumben istriku sedih, loh itu suami yang aneh. Harusnya kalau ada apa-apa, suami itu merasakan dulu. Loh, nggak ngerti Anda ini. Ini tubuh sama kepala. Kan kalau tubuh kena duri, itu dikirim. Apalah itu istilah kedokteran, kayak sensornya, tapi itu temponya kan sepersekian detik. Terus, gitu, baru sakit kan. Yang ngomong kan mulut kan di kepala. Jadi dia merasakan, saya belajar begitu loh. Saya ini dulu orangnya cuek, suami yang cuek. Istri itu, kan ibu-ibu itu kadang-kadang susah ngomong, misalkan gini ya, mau makan bakso. Ngomongnya nggak mau makan bakso. Bosen ya makan di rumah terus. Oh ya sudah, kalau bosen makan di rumahnya mami mertua maksudnya. Maksudnya kayak gitu. Terus maunya apa? Ngomong dong. Perempuan tuh kayak nggak bisa ngomong, betul nggak? Misalkan mau dipijitin suami, ngomongnya nggak mau dipijitin. Duh capek sekali seharian ini ngurus piring. Gitu. Ya sudah istirahat. Ya ngomong. Nah itu tanggung jawab, suami itu harus berani mikir. Oh berarti istri ini butuh dipijit. Nah biasanya kalau rumah tangga sudah tahunan, dia tahu. Saya sekarang kalau ada tamu, saya pakai kode aja, saya tahu sama istri saya. Saya kalau kedip kiri, teh manis itu. Kalau kanan, kopi manis. Kalau dua begini, ada kue. Pernah saya kelilipan, istri saya nyata, itu apa ya, kode apa, kayaknya belum dibelajar. Oh itu. Kadang-kadang kalau saya lagi prasmanan pernikahan, istri saya kan batasin saya makan yang daging-daging. Dia cuma, capce aja. Memang agak repot kalau makan ngajak isi. Dia ini kayak badan POM, pengawas obat dan makanan. Pokoknya kalau kayak saya, makanya tadi saya diajak makan sama Pak Hendrik sama isi, kalau saya ambil gini saya lihat isi saya. Kalau isi saya, nah itu saya ambil. Kita kan, menghargai karena mereka yang ngurus kalau suami sakit, betul nggak sih? Betul, kok kayaknya nggak tega gitu ngomong betul. Nah, tapi laki-laki itu mesti mikir, esensi pertama, otak itu ada di suami. Makanya kalau kurang duit, listrik belum dibayar, suami dong yang mikir, amin. Loh, suami itu mikir loh. Nih, ini kita ngomong yang vertikalnya, itu laki-laki, suami yang di atas ini. Kita kan semua istri, mempelai Kristus. Mikir loh, saya senang dengan kalimat Yesus. Jangan kamu khawatir. Kesusahan sehari, cukup untuk sehari. Dulu sebelum saya ditemukan kasih karunia, saya khotbah begini. Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata kesusahan satu hari cukup satu hari. Jadi kesusahan hari Rabu cukup untuk hari Rabu. Hari Kamis ada waktu,
Saya pikir itu sehari itu Rebo, ya Kamis ada sendiri. Ternyata di bahasa aslinya nggak begitu. Kalau Yesus yang ngomong satu hari itu 1000 tahun. Pendeta-pendeta pikir kayak ketua RT, 1 kali 24 jam. Tapi RT itu lebih pintar daripada dokter loh. Dokter itu dari dulu ya, dokter itu, RT lebih pintar. Dokter itu cuma tahu 1 kali 1, 2 kali 1, 3 kali 1. Hitungannya cuma itu aja. RT 1 kali 24, ya kan lebih pintar RT. Jadi mendingan jadi ketua RT daripada dokter. Dokter kan nggak pernah ada, ini obatnya diminum apa? 24 kali 1 ya. Nggak ada. Dokter paling pintar matematika 3 kali 1. Ya kan? Berarti ketua RT berbahagia yang jadi ketua RT di sini ya. Anda lebih pintar dari dokter. Nah, saudara waktu Yesus bilang kesusahan sehari cukup sehari, Yesus ngomong begini, kalau kamu hidup 1000 tahun, Papa siapin kebutuhanmu 1000 tahun. Tapi masalahnya Anda mau hidup 1000 tahun, ya 80 tahun aja minta mati. Tapi maksud Yesus, aku sediakan. Loh, itu lelaki keren, amin. Boleh suami kerja baik-baik, simpan tabungan di bank untuk istri, nanti mami kalau umurnya mami lebih panjang, mami hidup 200 tahun tapi papi cuma 70 tahun, papi sudah siapin tabungannya. Iya, saya saudara, hari ini saya bilang, Tuhan jangan panggil saya dulu, saya tidak mau mati muda. Kenapa? Istri saya masih cantik, saya enggak tega. Nanti kalau saya 80 tahun boleh Tuhan panggil, istri saya udah keriput, kan kemungkinan laku kecil. Saya enggak mungkin mau merana di alam kubur. Enggak guyon aja. Maksud saya, Yesus itu suami terbaik, bilang jangan khawatir. Wah keren itu, amin. Lihat, burung di udara aku pelihara. Bunga di bagong, dikatakan diberi makan Bapamu. Diberi makan. Yesus itu suami mikirin kebutuhan kita. Jadi Anda enggak usah khawatir, amin. Enggak usah khawatir, orang kita ini punya suami terbaik, amin. Dia mikirin hidupmu. Saya senang saudara, kekristenan itu Yesus mengajar doa Bapa kami dengan satu kata pertama, Bapa. Bapa kami yang di surga, sebutan Bapa. Nomor 1 loh, antara pencipta dan umatnya, orang Kristen itu nomor 1, Bapa. Peringkat nomor 2 itu yang memanggil penciptanya Om. Om. Itu ranking nomor 2. Dia panggil Om yang botak-botak itu, Om. Gendut. Perutnya buncit, Om kan. Ada yang baru oh itu maksudnya, ya itu kan panggilannya Om. Yang paling ranking terakhir yang pakai toa. Yang bikin berisik kalau pagi-pagi itu. Nah, itu nggak tahu di mana Tuhannya itu, kayak jauh banget gitu ya. Tapi kita nomor 1, kita menyebut Bapa. Loh, suami kita itu suami terbaik, mikirin loh. Yesus itu mikirin loh hidupmu. Saudara, Tuhan Yesus tidak berubah. Dalam bahasa Ibrani Tuhan Yesus sedang olah ubah saleleng-leleng. Nah, bahasa Batak itu. Tuhan Yesus tidak berubah. Kalau 2015 Tuhan menolong hidupmu, Tuhan pasti menolong 2016. Amin. Jangan mikir Pak, baru 3 minggu Januari udah gini hidupku. Terus engkau mau bandingkan hidupmu sama bulan Februari bulan depan. Padahal kasih Tuhan selalu baru setiap hari. Selalu baru setiap hari. Amin. Tahun baru setahun sekali. Tapi kasih Tuhan selalu baru setiap hari. Tepuk tangan buat Tuhan kita, suami kita yang terbaik. Dia yang memuaskan hasrat kita. Jadi yang pertama, esensi pertama, suami adalah kepala. Maka saya adalah kepala Joyce Kando. Saya yang mikirin hidupnya dia, bukan dia yang mikirin hidup saya. Oke. Prinsip yang kedua, kita baca ayat per ayat. Ayat 25. Para suami, kasihilah istrimu masing-masing sebagaimana Kristus mengasihi gereja dan telah menyerahkan dirinya untuk itu agar dia dapat menguduskannya dengan firman setelah membersihkannya dengan permandian air. Lihat ya, Kristus memandikan jemaat. Makanya suami-suami boleh mandiin istri. Loh, enggak ada yang amin? Loh, amin, jangan malu-malu. Daripada kan enggak dibilang istri orang lain. Saya cerita sedikit ya. Dulu waktu saya baru nikah, baru H-1, wah saking semangatnya mandi bersama. Ini cerita agak dewasa ini. Waduh, dia sabunin saya. Tapi saya kok enggak berbusa ya. Tapi karena semangat ya cinta, wah berbusa. Dia sabunin pakai lotion. Salah saking semangatnya tuh. Mi, kok enggak ada busanya ini sabun? Terus lengket-lengket. Terus coba lihat itu yang mami pencet. Waduh, cinta itu memang buta sudah. Lotion. Lotion untuk kaki sudah disapu sama saya. Semenjak saat itu, saya tidak pernah mandi bersama.
Saya masih trauma irama. Ya, agar dia dapat mengkuduskannya dengan firman setelah membersihkannya dengan permandian air, supaya dia dapat menampilkan di hadapannya gereja yang cemerlang, yang tidak bercacat atau kerut atau sesuatu yang serupa itu, yakni gereja yang kudus dan tanpa celah. Esensi yang kedua, suami dibilang, hai suami kasihilah. Kenapa suami disuruh mengasihi? Karena suami itu lover. Kemarin kita sudah bahas, suami itu lover. Lihat tangan saya ya. Tuhan adalah kasih. Amin. God is love. Tuhan adalah kasih, Tuhan tidak perlu dikasihi. Tuhan perlu dipercayai. Engkau cukup percaya bahwa Tuhan mengasihimu. Maka kasih itu, kalau Anda membaca 1 Yohanes 4 dikatakan, karena kami tahu dan percaya. Makanya saya kalau tanya jemaat, Anda tahu Tuhan Yesus baik? Amin pastor. Saya tanya yang kedua, Anda percaya Tuhan Yesus baik? Enggak. Tuhan Yesus baik buat orang lain. Buat hidup gua, enggak. Karena ada beberapa jemaat, coba ngomong sama hidupmu. Tuhan sayang sama Daud Putranto. Ada beberapa jemaat enggak mau. Tapi saya percaya Tuhan Yesus baik. Tapi buat orang lain pastor, bukan hidup saya. Jadi saya enggak mudah ketipu sama jemaat. Kamu percaya Yesus baik? Percaya pastor, sekarang ngomong sama mulutmu. Tuhan baik buat Bambang. Tuhan baik buat Bambang. Nah bagus. Itu jadi daging firman. Loh karena banyak jemaat enggak mau proklaim firman iman itu. Harus. Amin. Nah suami itu adalah lover. I am lover of Joyce Kando. Joyce Kando is believer. Ya, suami hanya mencintai. Amin. Itu sebabnya sebelum nikah nih para cowok-cowok melimpahlah dengan kasih Kristus. Kalau masih ada terluka di masa lalu, mungkin kayak saya keluarga broken home, sembuhlah dulu. Punyalah mentor, kakak-kakak pembina, supaya ketika masuk pernikahan engkau menjadi seorang pecinta yang dahsyat. Lover, mencintai. Karena tugasmu selama pernikahan itu hanya mencintai istri. Dan itu butuh stok panjang. Ini bukan pernikahan 3 bulan, casing boleh ganti. Pak boleh tukar nggak Pak? Nyesel gua nikah sama lu. Tukar tambah deh sama iPhone 6. Lu kira barang ini? Nggak bisa sekali menikah, cintamu harus lebih besar daripada kesalahan. Amin? Amin? Ini, hai suami. Esensi yang kedua, suami adalah lover. Mencintai. Nah itu sebabnya saudara, suami-suami terus dengarkan firman Kristus. Tugas Anda itu hanya mencintai. Saudara saya beritahu satu hal. Mungkin Anda setuju, mungkin juga enggak, tapi enggak apa-apa. Yang enggak setuju enggak apa-apa, karena kebenaran perlu waktu. Saya selalu bilang begitu di khotbah saya, Anda enggak harus setuju khotbah saya, karena kebenaran itu perlu waktu. Saudara, istri saya, sekali lagi saya enggak bermaksud menjelekkan istri saya, cuma ilustrasi ini sering saya pakai dan atas seizin beliau. Istri saya itu punya satu kebiasaan waktu pacaran. Jadi dia punya 2 handphone. Saya telepon dari Batam, kami selalu doa setiap malam sharing hampir 2 jam. Nah ini telepon sama saya. Kalau handphone satunya bunyi, dia angkat, tek, yang ini dia kasih mati. Nggak ngomong saya. Nah, tek, habis selesai, halo, sayang, loh kok dimatiin sih? Nah, Anda pikir salah siapa? Pasti salah dia kan? Enggak. Saya dulu mikir begini, kok nggak sopan ya cewek ini ya? Belum jadi istri saya, nggak sopan loh kelakuan begini. Nggak menghargai laki-laki, gagah begini. Di antara kebun binatang saya ini paling gagah loh. Jangan macam-macam loh. Lalu saya mulai belajar. Setiap kali saya kasih tahu, wah kalau gini ini kan nggak sempat. Istri saya ini, kenapa saya jatuh cinta? Dia ini pendengar yang baik. Anda kalau orang telepon salah sambung, paling lama paling 30 detik 1 menit. Istri saya salah sambung 1 jam. Bayangkan, enggak pernah ada kan? Cuma istri saya salah sambung. Telepon siapa sih tadi itu? Salah sambung. Perasaan 1 jam nanti. Iya, salah sambung 1 jam. Itu memang saya mau daftarin ke Guinness Record Book pokoknya. Nah suatu saat saya bilang begini, ada banyak sifat dia yang pingin saya ubah. Loh baik dong, suami yang baik. Ternyata saya salah. Itu yang membuat kami berkelahi terus. Saya pingin mengubah kebiasaan dia. Saya selalu melihat kekurangan dia. Selalu saya memposisikan kalau saya Kristus dan dia gereja. Saya mau tanya, apakah Kristus berniat mengubah Anda? No, Christianity is about exchange, not change. Tuhan saja enggak berniat mengubah Anda. Tuhan menukarkan hidupnya dengan hidup Anda. Contohnya begini, Anda punya handphone, harga 5 juta, rusak, kelindes mobil, dibawa ke reparasi, tanya, Pak kalau diservis berapa kalau dibetulin? Harganya Pak kalau diservis 4.999,9.
Anda saya tanya, mau servis atau beli baru? Beli baru. Seperti itu, terlalu berisiko kalau Tuhan mengubah Anda. Yang Tuhan lakukan adalah menukarnya. Itu sebabnya di atas kayu salib, Derek Prince menulis divine exchange, itu pertukaran kekal. Dia yang kaya rela jadi miskin, supaya engkau diperkaya dalam kemiskinannya. Dia ditolak Bapa supaya engkau diterima Bapa. Mengerti? Dia berkata, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Supaya hari ini engkau bisa berteriak, Bapakku, kenapa engkau tidak pernah meninggalkan aku? Tuhan dihina, Yesus dihina, supaya engkau dimuliakan. Itu namanya pertukaran. Tuhan saja tidak berniat mengubah saya, tapi melakukan exchange pertukaran. Terus ngapain saya capek-capek mengubah calon istri saya? Wah, tiba-tiba pewahyuan itu turun. Terus masalahnya kan saya jengkel. Memang nggak membuat luka hati, cuma bukan buat gatel aja. Tapi tes gitu kalau ada namanya. Kok kayaknya nggak ngajeni kalau orang Jawa. Lalu Tuhan kasih saya pewahyuan, telur ayam. Pak Agus tahu telur ayam? Ya, nggak stres kan? Karena telur ayamnya punya orang lain kan? Ya. Telur ayam itu Pak Agus, kalau ada 10 telur ayam, kalau dipecahkan di palu tuk, nggak melahirkan anak ayam, Anda akan dapat 10 dadar telur. Sesuatu yang dipecahkan dari luar tidak menimbulkan kehidupan. Jangan pernah mengubah orang yang kau kasih. Tapi kalau telur ayam itu pecah dari dalam, kehidupan yang dihasilkan. Cara satu-satunya kalau memang saya harus mengubah istri saya adalah dengan mencintai dia, bertubi-tubi, dan dia berubah. Terus ada yang protes waktu saya seminar di Jakarta. Masa? Ya, if you believe, kalau engkau percaya ada the power of love, jadi itu. Anda tahu, banyak sekali yang dia berubah. Dulu saya jengkel, karena istri idaman buat saya itu bisa masak. Bisa masak. Tapi dia tidak bisa masak. Masak air aja gosong. Betapa parahnya dia. Masak air itu gosong. Saya apel ke PSD. Terbang dari Batam. Mendarat Soekarno-Hatta langsung ke PSD naik taksi. Hari Senin. Beb, mau makan apa? Wah, terserahlah. Biasa kan kalau jatuh cinta, tai kucing rasa coklat, stroberi, keju, dan apa? Kita makan mie goreng ya. Sama dadar telur. Memang kekasih yang luar biasa. Mie goreng, dadar telur, beta pun kesukaan. Besoknya hari Selasa, Beb mau makan apa? Tetap jawabannya. Saya jawab, terserah. Kalau mami yang masak, kalau Hani yang masak, Hani Bani yang masak, tetap enak. Hari ini kita makan dadar telur ya, mantap. Sama apa? Sama mie goreng. Kan saya pikir, kayaknya sama ya. Oke, enggak apa-apa. Kasih harus lebih besar daripada kesalahan. Lalu hari Rebu, Beb mau makan apa? Wah, Mas cinta masih mengeluh, terserah. Yang lain dong. Oh iya, hari ini kita makan nasi. Yes, lauknya mie goreng dan dadar telur. Lalu saya mulai berpikir, suatu saat kalau saya nikah, saya orang Jawa, beta pun rambut bisa keriting. Kak, nanti jemaat panggil saya kakak, padahal saya orang Jawa. Anda tahu, saya menangis pada waktu malam pertama, ini buka-bukaan, dia ngomong, Papi enggak nyesel nikah sama aku enggak bisa masak loh. Saya masih ingat itu waktu di kamar tidur di hotel, aku enggak bisa masak loh, tapi kan kita udah nikah. Wah, jawaban saya lalu turun hikmat Tuhan. Seperti awan kemuliaan. Oh, itu terlalu lebih sih, pokoknya turun hikmat Tuhan lah. Saya peluk dia, enggak apa-apa, enggak bisa masak. Itu sebabnya kenapa harus banyak restoran di luar sana. Untuk menunjukkan enggak semua istri bisa masak. Doain saja Papi banyak duit, kita makan tiap hari di luar. Dia kecup saya, sebelah. Tapi saya beritahu hari ini, dia bisa masak. Dia punya 2 saudara perempuan, dia paling jago. Ada satu kakaknya sudah 17 tahun nikah, masih kalah dia pintar masak. Kenapa? Saya enggak paksa dia. Saya cintai dia. Cinta itu menemukan jalannya sendiri loh. Love makes a way. Kadang-kadang ketika komunikasi buntu, cinta itu punya jalannya. Entah enggak tahu bagaimana. Saya cuma rumusnya enggak tahu ketika engkau mencintai, bisa ketemu jalannya. Amin. Loh, ingat 1 Korintus 13 ayat 13. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar adalah kasih. Iman bisa berakhir, pengharapan bisa berakhir. Saya punya pengharapan kelakuan dia yang kayak gitu itu diubah.
Saya sering ngomong sama dia, mesti diubah sebelum nikah. Saya punya pengharapan. Saya beriman dia berubah. Bapak ibu saudara, kalau engkau seorang ibu, engkau ingin mengubah suamimu, engkau punya pengharapan suamimu berubah, engkau punya pengharapan istrimu berubah. Dan pengharapanmu gagal, tapi saya beritahu jangan pernah gagal kasihmu. Ketika engkau berhenti berharap, jangan berhenti mengasihi. Itu sebabnya 1 Korintus 13:13 dikatakan kasih tidak boleh berkesudahan. Banyak orang bilang begini, mama sulit ngatur kamu. Mama sudah gak taruh pengharapan sama kamu. Oke, pengharapan boleh berhenti, tapi jangan kasihmu. Masalahnya kita menghentikan tiga-tiganya. Kita berhenti dia berharap berhenti dia berubah, berharap iman Anda berhenti terhadap ini, terus Anda berhenti mengasihi. Ini yang tidak boleh. Jangan berhenti mengasihi. Sekalipun kau berhenti berharap, mengharapkan perubahan. Betul enggak? Karena banyak konselor begini, Pak, lelah Pak ngarepin suami berubah. Oke Bu, saya tahu ada kekuatan orang untuk berharap dan boleh berhenti. Tapi jangan berhenti mengasihi. Amin. Karena hanya cinta yang bisa menyelamatkan keluargamu. Anda tahu kenapa kita bisa mengasihi Yesus hari ini? Karena Yesus tidak pernah berhenti mengasihi kita. Itu keren. Amin. Yesus bilang kita sayang pangana. Biar ngananya tidak sayang kita, kita tetap sayang pangana. I love you unconditionally. Aku mencintaimu tanpa syarat. Amin. Dan lalu saya mulai berubah. Saya ini suami keras Bapak Ibu Saudara. Saya pendeta, iya saya pendeta. Justru karena saya makan banyak racun agamawi itu kekerasan saya labelin. Ada dasar ayatnya. Kami kalau tengkar 3 bulan setelah tengkar, saya ini seniman. S1, S2 saya itu di musik. Saya nggak suka yang mainstream. Orang thinking thinking out of the box, saya thinking without the box. Jadi kalau orang suami istri lempar-lemparan sendok, piring, piung, piung, itu mainstream banget. Kami lempar-lemparan ayat. Saya kasih 1 ayat, teng, dia kasih 1 perikop, teng, sama-sama. Dia dulu gembala di Tanjung Priok, teng, wah, semua ada ayatnya. Bayangkan suami istri kelahi bisa pakai ayat, keren. Tapi lama saya pikir, kok bisa mau karam ya ini? Ini pendeta, ini pendeta. Pendeta sama pendekar, pendeta agak pendekar juga. Lalu saya mulai berubah. Ternyata saya harus mengasihi dia, saya harus mencintai dia. Saya harus mencintai dan dia adalah believer. Saya tidak boleh menuntut dia. Nah ini ada poin yang bagus berikutnya. Coba lihat, ini yang mengubah saya bagaimana cara saya berubah. Ayat 28, sama-sama ya, 1, 2, 3. Demikianlah para suami harus mengasihi istri mereka masing-masing seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya sendiri, ia juga mengasihi dirinya sendiri. Nah saudara, esensi yang kedua, Kristus itu mengasihi dari dia, oleh dia, untuk dia. Nah dulu saya pikir, saya harus mencintai istri untuk dia buat senang. Salah. Ayat ini baru saya baca di teks aslinya, saya mencintai dia untuk saya. Jadi kalau saya mau, sini sayang, kalau saya mau buat senang hidup saya nggak boleh dibuat dia menangis. Karena air matanya dia buat saya susah. Paling gampang melihat kelakuan suami, lihat mata istrinya. Kalau mata istrinya penuh air mata, brengsek suaminya. Ayo betul nggak? Saya dulu ngajar 5 STT, 1 di Singapura. Nah, saya punya kebiasaan kalau setiap pulang ke Batam, saya bawa oleh-oleh biar cuma gelang, jepitan rambut, ya suka aja, maksudnya blues begitu suka. Nah, dia ini nggak suka pakai. Kadang-kadang dikasih ke jemaat, kadang dikasih kakaknya. Nah, saya itu nggak bisa begitu. Kenapa? Masa lalu saya itu ditolak. Masa lalu saya, waktu saya lahir itu ditolak. Jadi saya itu terlalu sensitif dengan penolakan. Nah ini dia kan termasuk menolak kan. Saya kasih nggak dipakai. Buat beberapa suami mungkin nggak bermasalah. Buat saya itu bermasalah. Kok nggak dipakai sih? Kadang-kadang tiba-tiba udah dipakai seorang pemudi aja Yud. Ya itu kan, ya itu kayaknya papi yang kasih itu kok udah anak Yud itu sih pakai. Kayak gitu-gitu saya mempermasalahkan. Baru saya dapat ayat itu. Nah ternyata saya kalau mengasihi dia melakukan untuk diri saya. Saya kalau mau buat senang diri saya senangkan dia. Jadi kalau saya ngajak dia ke salon dan dia senyum, saya cuma butuh itu. Saya bikin senang kita hidup. Suami-suami, kalau hidupmu mau senang, senangin istrimu, pasti senang. Jangan buat dia menangis. Amin.
Loh, ini kebenaran sederhana sekali. Saudara, saya sering ngajak dia kemana-mana. Karena nih sekarang saya kalau pakai bawa oleh-oleh dia pasti pernah dia ulang tahun saya beliin kalung. Saya cuma butuh 3 detik senyuman pertama waktu buka itu. Aduh papi makasih ya. Setelah itu biar dia dikasih mamanya kayak enggak urusan. Saya hanya butuh senyuman indah itu 3 detik. Dan saya dibebaskan loh. Amin. Loh, nih Pak Agus kalau mau buat senang, ajak istri. Misalkan istri suka ke toko berlian, ajak. Pasti istrimu enggak menangis, tapi kamu yang menangis. Makanya harus kaya, amin. Loh, saya enggak janji di hadapan jemaat. Kemarin saya ke Israel, bulan November, saya diajak ke pusat berlian Israel. Terus saya foto, kebetulan istri saya enggak ikut, saya foto. Saya foto dulu, nanti saya ajak istri saya. Loh, gampang menyelesaikan masalah dengan istri, ajak dia ke tempat berlian. Karena berlian itu cintanya abadi katanya. Kurang ajar juga ini promosi berlian. Bukan emas. Sekarang saya kalau ngasih apa-apa, saya kalau ngasih baju tidur, kalau dia nggak pakai, saya pakai. Nggak usah pusing-pusing. Iya dong kalau yang celana kan apa-apa. Kalau dulu saya bermasalah, Miko nggak pernah dipakai sih itu gelang itu nggak pernah dipakai. Tapi sekarang enggak. Saya melakukannya karena saya mencintai dia. Amin. Tepuk tangan dong. Nah, saya beritahu satu hal. Apa bedanya? Ini penting. Apa bedanya jemaat mula-mula dengan jemaat sekarang? Saya kasih tahu persamaannya. Jemaat mula-mula punya Roh Kudus, betul? Yang di Kisah Rasul pasal 5, jemaat mula-mula punya Roh Kudus. Jemaat sekarang punya Roh Kudus? Loh, punya. Bedanya jemaat mula-mula enggak punya Alkitab. Jemaat sekarang punya Alkitab. Tapi tahu manifestasi kehidupan Kristen lebih banyak. Maksud saya begini, hidup Anda lebih banyak diatur oleh Alkitab daripada oleh Roh Kudus. Jangan mencuri, kenapa? Kan ada perintahnya. Tetaplah mengucap syukur, kenapa? Kan ada 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kalau tidak ada ayatnya kan repot. Hidup Anda, Alkitab itu mengkonfirmasi pekerjaan Roh Kudus kepada Anda. Mengerti maksud saya? Misalkan istri saya masak, pura-pura masak salami. Terus saya bilang gini, tiap pagi, Mi lagi bikin apa? Nasi goreng. Terus saya bilang, Mami, kenapa sih Mami buat nasi goreng? Ya supaya papi tidak ngomel-ngomel, supaya papi sayang sama Mami. Sorry, saya nggak makan. Sorry. Masa cintaku dibeli dengan sepiring nasi goreng? Come on, laki-laki gagah begini cuma sepiring nasi goreng. Please deh. Tapi kalau saya bilang, Mi, kenapa kok Mami siapin nasi goreng, Nescafe tiap pagi? Kenapa sih? Because I love you. Nggak dengar Pak Agus, kenapa? Karena aku cinta kamu. Maka saya akan makan nasi goreng itu. Amin. Saya akan makan nasi goreng nambah. Sama kayak Tuhan tanya, kenapa engkau membuat ibadah ucapan syukur di rumah? Lu kan ada ayatnya, salah. Kenapa engkau baca Alkitab? Karena saya mengasihimu Tuhan. Kenapa Anda pelayanan? Karena aku mengasihimu Tuhan. Come on. Hidup kita itu gak kayak jemaat mula-mula. Manifestasinya gak meledak. Kenapa engkau harus tunduk sama pemimpin rohani? Karena ada ayatnya. Loh, coba bayangkan kalau jadi jemaat mula-mula. Mereka berkumpul. Gak mungkin mereka bahas. Mari kita bahas Efesus pasal 3. Belum dicetak. Kertas belum ada. Pabrik belum ada. Mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Jadi hanya cinta yang menyatukan kami. Tidak ada aturan. Kami hanya butuh cinta dalam pernikahan. Makanya saya kalau masuk sebuah rumah, terus masuk ke dapur ada tulisan, Mami jangan lupa masak. Masuk ke tempat cuci piring, Mami jangan lupa cuci piring. Banyak banget nih kamar ini. Bermasalah rumah ini. Saya dulu pernah menjadi eksekutif leader Indonesia Music Partnership. Di toilet kami nggak ada tulisan dilarang buang tisu. Buat saya, peraturan yang keren ditulis di hati, bukan di kertas. Kalau Anda membaca Roma pasal 7, semua yang ditulis di kertas itu mematikan. Betul? Pernah nggak di situ ditulisan dilarang kencing? Kenapa? Karena pemain drum belum kencing. Coba kalau pemain musik pada kencing di situ, Pastor Elisa pasti tulis dilarang kencing di sini. Mana duluan, kesalahan atau peraturan? Kesalahan. Gampang sekali. Yang kami butuhkan itu hanya cinta. Saudara, istri saya ini punya kembar laki-laki.
Tapi kayaknya ketukar sifatnya. Dia ini belajar karate dulu. Waktu SMA, dia punya grup namanya Gacinda, Gadis Cinta Damai. Tapi tukang mukulin cowok. Jadi kalau ada cowok-cowok bikin ulah sama cewek-cewek brengsek, dia selalu bela. Waduh, pada waktu saya nikah, saya pikir saya nikah sama laki-laki. Maksudnya dia kuat banget begitu ya. Waktu naik Bukit Kasih di Tomohon itu daerah Kawangkoan itu 2000 anak tangga. Bukan saya gendong dia gendong saya, bayangkan. Jangan lihat kecilnya begini, mau coba dibanting. Oh ini. Tapi saya dulu pikir saya ingin mengubah dia. Baru saya tahu ternyata Kristus nggak mengubah jemaat. Kristus menukarkan hidupnya untuk dia. Jadi pertukaran. Suami-suami Anda akan kelelahan kalau berusaha mengubah istrimu. Cara mengubah istrimu, cintai saja. Amin. Cintai saja. Amin. Seperti saya mencintai saya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itu the power of love. Loh iya, orang Israel dikasih hukum Taurat aja nggak mengasihi Tuhan kok. Maka Tuhan menjadi cinta untuk mereka. Nah, itu penting Bapak Ibu Saudara. Itu yang mengubah cara saya kalau saya dikasih apa-apa, tenang aja saya bilang. Jadi tetap ngasih itu. Nah, sebelum kita tanya jawab, ada satu hal yang keren. Mari kita baca ayat 29, 30. Sebab kita adalah anggota tubuhnya, dari dagingnya dan dari tulang-tulangnya. Ayat 31 sama-sama. Ayat 31, Efesus 5 ayat 31. Itulah sebabnya seorang pria akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan akan dipersatukan dengan istrinya dan mereka berdua akan menjadi satu tubuh. Anda tahu ayat ini siapa yang tulis? Siapa yang tulis? Siapa yang bisa jawab? Bukan Rasul Paulus. Ayat ini adalah kutipan dari Kejadian pasal yang kedua. Sebab itu seorang pria akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan akan dipersatukan dengan istrinya dan mereka berdua menjadi satu tubuh. Itu dikutip dari Kejadian pasal yang kedua. Di sini Anda lihat ayat 31. Efesus 5 ayat 31. Di situ ada keterangannya Saudara. Kejadian ini ada catatan footnote di IMB di tengah. Di tengah, ini sudah keren, sudah diberikan catatan. Itu Kejadian 2 ayat 24. Saya tanya, Kejadian 2 itu cerita tentang apa? Banyak. Saya dulu pikir Kejadian 2 itu peristiwa penciptaan manusia. Ternyata Kejadian 2 itu peristiwa pernikahan. Karena konteks Efesus pasal 5 itu konteks pernikahan. Dan Paulus mengutip satu ayat dari Kejadian pasal 2. Kalau konteksnya berbeda, tidak mungkin Paulus mengutipnya. Artinya Paulus pintar, Paulus dengan hikmat Tuhan, dia tahu bahwa konteks Kejadian pasal kedua itu pernikahan. Karena Paulus berkata, sebab seorang pria akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Mari kita baca dengan hati-hati. Ini Kejadian 2 ini keren sekali bagaimana Kristus mencintai kita. Seperti itu nanti diaplikasikan. Kejadian pasal yang kedua. Mari kita lihat. Kejadian 2. Setelah itu kita bisa tanya jawab. Kejadian 2. Nah, lihat ya. Ayat 21. Ingat ya, Kejadian 2 itu konteks pernikahan. Kenapa? Karena Paulus mengutip satu ayat, dimasukkan di Efesus pasal ke-5, konteksnya sangat jelas pernikahan. Dan Anda, coba kalau Anda melihat ini dalam konteks pernikahan, itu keren banget. Ayat 21, dan Yahweh Elohim membuat Adam tidur lelap. Ketika Adam tidur, Adam di sini adalah tipologi Yesus Kristus. Kata tidur lelap di dalam bahasa Ibrani artinya deep sleep. Tidur yang sangat nyenyak itu sama dengan mati. Jadi ini adalah tipologi kematian Yesus. Oke, kita ulangi. Dan Yahweh Elohim membuat Adam tidur lelap. Ketika Adam tidur, maksudnya mati, Yahweh Elohim mengambil satu dari rusuk-rusuknya, lalu dia menutup tempat itu dengan daging. Dan Yahweh Elohim membentuk rusuk yang telah diambilnya dari manusia itu menjadi seorang wanita dan dia membawanya kepada manusia itu. Lalu Adam berkata, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, karena dia akan disebut wanita sebab dia telah diambil dari pria. Ini ayat 24 ini yang dikutip Paulus. Itulah sebabnya seorang pria, siapa? Seorang pria di sini siapa? Yesus Kristus akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Amin. Itu tipologi Bapa dan tipologi Roh Kudus. Amin. Anda mengerti?
Yesus itu dikandung tidak dari sperma, dikandung dari Roh Kudus. Nih. Dan dan melekat kuat bersatu dengan istrinya. Siapa istrinya? Kita, gereja. Ingat, ayat ini dikutip Paulus. Dikutip Paulus dan Paulus pasti tidak salah ngutip. Dan mereka menjadi satu tubuh. Wah, lihat proses penciptaan gereja. Lahirnya gereja di Kejadian 2 ayat 24. Dibuat tidur. Ini urutannya ya, pertama diambil rusuk, tek. Dari Adam dibuat tidur. Diambil rusuk, tek. Ini makanya saya pernah bilang, ilmu kedokteran tertua itu anestesi, pembiusan. Sebelum bedah nomor 2, jadi anestesi baru bedah. Ini kalau saya khotbah di Fakultas Kedokteran, saya ambil ayat ini. Ilmu kedokteran paling tua itu anestesi. Pada waktu itu Yahweh Elohim membuat tidur Adam. Lalu dibedah, diambil rusuk, belum dibuat tapi udah ditutup. Loh kalau saya kan saya buat dulu, kalau gagal biar itu dalam posisi terbuka, enggak. Itu menunjukkan bahwa Yahweh Elohim, Tuhan tidak pernah menyesal membuat Anda. Amin. Itu sebabnya laki-laki jangan pernah menyesal. Amin. Jangan pernah keluar dari mulutmu, aku menyesal nikah sama mama, aku menyesal nikah sama mami. Jangan. Karena Kristus tidak pernah menyesal. Lihat tindakannya, urutannya. Diambil tulang rusuk, dibedah, diambil tulang rusuk, belum dibuat ini. Ditutup dulu dengan daging, baru dibuat. Loh, saya bertanya, loh kalau ini dibuatnya agak salah, masa dia ambil rusuk, loh dia bedah lagi. Kan kerja 2 kali. Kan harusnya dibiarkan dulu terbuka. Ternyata enggak, ditutup. Karena hanya satu eksekusi, satu keputusan. Buat satu keputusan, aku mencintaimu Joyce Gandu untuk selama-lamanya. Dan aku enggak akan pernah menyesal. Karena pernah, waktu seminggu pertama pernikahan, saya sempat ngomong kata, saya menyesal nikah sama kamu. Dan saya menyesali itu sampai hari ini. Saya harus berubah. Anda mengerti? Kekuatan pernikahan itu di laki-laki. Laki-laki. Mau yang di sini? Laki-laki. Kekuatan hubungan di laki-laki. Betul? Kenapa keselamatan menjadi sebuah keyakinan? Karena itu tergantung laki-laki, bukan tergantung perempuan. Lihat tangan saya. Kenapa kita punya kepastian dalam keselamatan? Karena tergantung laki-laki. Amin. Bukan tergantung kita perempuan. Itu sebabnya poin pentingnya Bapak Ibu Saudara. Ini adalah pernikahan terbaik. Kristus dan gereja. Kalau Anda tahu esensinya, Anda akan tahu aplikasinya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita punya waktu beberapa menit ke depan. Silakan kertasnya dibagi. Yang pingin kertas angkat tangan saja. Siapa yang bagi kertas? Atau ada yang mau tanya langsung boleh? Ayo silakan. Silakan. Ya, di belakang. Sebutkan nama Pak ya. Agak gelap di sana. Ya, puji Tuhan, terang. Selamat malam Pak. Selamat Nama malam. saya Yusak. Ya. Saya ingin bertanya begini Pak. Ada satu orang, saya tahu Pak, dia bukan orang Kristen Pak. Dia suami istri, Ya. waktu dia menikah tidak ada anak Pak. Oke. Tetapi setelah dia berpisah, dia menikah, dia ada anak Pak. Apa itu jodoh atau bukan Pak? Terima kasih. Dia nikah 2 kali ya? Jadi waktu pertama dia menikah Pak, tidak ada anak Pak. Terus cerai? Iya. Setelah dia menikah, dia ada anak Pak. Bahkan saya lihat sekarang usahanya semakin maju. Dan saya tahu Pak, dia bukan orang Kristen, bukan anak Tuhan Pak. Cuma biasa saya bertanya saya sharing sama istri saya Pak, saya bilang gimana ya? Kok waktu dia suami istri, yang pertama itu tidak ada anak. Tetapi setelah dia pisah, dia menikah ada anak. Yang nikah siapa? Yang perempuan? Yang laki. Oh yang laki. Iya. Dan setahu saya Pak, ada satu artis kalau tidak salah, apa itu, Camelia Malik kalau tidak salah Pak, itu dia juga gitu Pak. Dia berpisah dengan apa itu, penggabean apa mungkin itu. Setelah dia berpisah, dia kawin masing-masing, dia ada anak Pak. Jadi itu membuat saya berpikir Pak, apakah dengan cara gitu sampai dia ada anak gitu Pak? Oke. Terima kasih Pak. Ya. Yang pertama, pertanyaan ini agak susah dijawab.
Karena yang menikah itu bukan bapak. Loh iya dong, artinya kita tidak berada di posisi objektif merasakan apa mereka betul-betul bahagia dengan punya anak. Kan kita nggak bisa bilang begitu. Saya juga mungkin kalau di posisi luar, wah mereka bahagia punya anak. Ya kan kita yang bukan kita yang menjalani pernikahan itu. Kalau kita hanya mengukur pernikahan dengan adilnya anak, tidak menjadi sangat objektif. Yang pertama saya ingin kasih tahu, tujuan pernikahan bukan punya anak. Kalau untuk punya anak Anda bisa adopsi, tidak harus menikah. Ya. Tujuan pernikahan itu adalah memanifestasikan hubungan Kristus dan gereja. Amin. Amin. Laki-laki berfungsi sebagai Kristus dan istri sebagai gereja. Makanya di Matius dibilang 2-3 orang berkumpul dalam namaku. 2 suami istri, 3 orang, ya kalau ada anak. Artinya 2 orang sudah sah. Syarat minimum Tuhan hadir. Itu menunjukkan 2-3 orang, bukan 3 orang berkumpul dalam namaku. Loh, kasihan kalau yang nggak ada anak. Ya, kan cuma berdua. Artinya di situ saya juga memahami 2-3 orang berkumpul dalam namaku, suami istri atau suami istri plus anak, tetap Tuhan hadir. Nah, anak bukan tujuan pernikahan. Saya membaca dari Kejadian sampai Wahyu 22, tidak ditemukan itu. Nah, kalau ada seseorang menikah lalu bercerai, satu itu sudah salah. Sebuah kesalahan terus menjadi sebuah kebahagiaan hanya dilegitimasi dengan adanya anak, itu sebuah kesalahan pemikiran. Jadi saya sarankan Bapak jangan mikirin, karena itu kesalahan yang berujung pada kebahagiaan. Tidak pernah ada kebahagiaan yang berlandaskan pada kesalahan, bersifat kekal. Saya tidak menyumpahi, tapi lihatlah proses waktu. Apakah 10 tahun lagi hidup masih panjang Pak, matahari masih bersinar? 15 tahun lagi, apakah valid kita bilang, oh mereka bahagia? Iya, anaknya kan belum besar. Kehidupan ini panjang Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa hanya dengan satu ukuran kita bilang mereka bahagia. Istri saya ini kan fam kando. Dulu bilang Jamal Mildred, Islam. Lydia Kando, Kristen. Buktinya bahagia? Iya. Sekarang bisa. Karena pernikahan itu 2 menjadi 1, bukan 2 menjadi sama. Kalau 2 menjadi sama begini, istri saya suka pedas, berarti saya harus suka pedas. Oh, saya suka tidur pakai guling, dia harus pakai guling. Itu 2 menjadi sama. 2 menjadi 1. Kata Kejadian 2 ayat 18, aku akan menjadikan penolong yang sepadan, itu dalam bahasa Ibraninya berbeda tapi saling melengkapi. Contohnya begini, lihat di layar ya. Ini sama ini berbeda? Berbeda? Tidak saling melengkapi. Dalam bahasa Yunaninya echad itu, ini dan ini. Mengerti maksud saya? Ini berbeda, tapi nggak saling melengkapi. Ini berbeda, tapi ini saling melengkapi. Nah, Bapak Ibu Saudara, semua yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan. Kalau dengan mata manusia mereka lihat bahagia, kehidupan kita nggak berakhir cuma di dunia ini. Ada kehidupan berikutnya, amin. Jadi jangan gampang, wah ini enak ya mobilnya banyak, itu enak ya dia PNS. Loh, kita nggak tahu stresnya dia, kita kan cuma lihat kulit luarnya. Itu sebabnya kenapa saya bilang pertanyaan ini sulit di ini karena kasusnya sudah dibangun atas kesalahan. Jadi saya tidak mengomentari yang dia punya anak terus kelihatan bahagia karena kesalahannya adalah perceraiannya itu. Ya, itu semua hal yang dilalui dengan perceraian terus kita mengukur tidak bisa karena terlalu prematur nanti kesimpulannya. Jawaban saya seperti itu. Jadi yang paling pokok Bapak Ibu Saudara semua, anak-anak muda, tujuan pernikahan bukan punya anak, memanifestasikan hubungan Kristus dan gereja. Amin. Oke. Ada lagi? Ada 2 di sini. Ada seorang ibu dan seorang bapak. Sini sudah. Nanti sebentar sini sama sini ya. Namanya Pak? Ya, selamat malam Pastor. Malam. Nama saya Freddy. Kemarin sempat saya ingin bertanya cuma karena Pastor keterusan jadi tidak sempat ada pertanyaan. Ini pertanyaan dari kemarin ini. Kemarin Pastor Daud mengatakan begini, laki-laki itu tugasnya memberi, mengasihi. Jadi kalau seorang laki-laki kurang mengasihi istrinya, berarti laki-laki itu kekurangan kasih Bapa. Seperti itu Pastor. Yang pertanyaan saya begini, untuk laki-laki itu
dalam konteks sang laki-laki itu selalu terkoneksi dengan kasih Bapa. Pertanyaan saya adalah, piye carane? Oh, oke. Ya. Ya. Dalam konteks yang praktis, karena bagi saya itu masih terlalu abstrak. Ya, oke. Gitu. Sini saya undang isi saya supaya gampang. Jadi, saudara, saya ini mencintai Joyce Kando. Meskipun saya penulis buku Kristus, tidak mudah, saudara. Kadang saya lelah pulang pelayanan. Loh, betul nggak? Saya berusaha tidak menjadi seorang pembicara yang munafik. Istri saya pasti mengamini itu. Saya nggak selalu cinta saya itu full. Kadang-kadang kalau lelah, banyak mikirin habis besok jemaat, kadang-kadang kebawa begitu Bapak Saudara. Nah, kalau saya itu tugasnya hanya mencintai. Sementara satu prinsip lain yang besok juga saya akan bagikan, cinta sejati itu nggak pernah adil. Makanya kan saya bilang, prinsip kalau mau pernikahanmu bahagia, jangan pakai kata saling. Begini, gue sayang lu, tapi lu masih sayang gue. Karena lu udah nggak sayang gue, ngapain gue sayang lu? Lu, gue, N. Kata saling berbahaya. Nah, kata saling itu membuat cinta buat saya itu melelahkan dan tidak adil. Nih, saya hanya mencintai dia kan? Mencintai, loh. Tuhan kan mencintai kita. Dia nggak mengharapkan kita mencintai dia. Dia mengharapkan kita percaya. Nah, saya manusia, saya pendeta. Saya bisa kehabisan stok saya. Apalagi kalau dalam tingkat lelah, tubuh lelah kadang-kadang mempengaruhi. Cara saya ada, ya banyak. Saya bisa mendengarkan MP3 khotbah-khotbah tentang firman Kristus, baca buku, asupan gizi Pak. Kalau di buku saya yang ketiga, semoga masih belum habis, Grace on Leadership, asupan gizi Bapak. Jadi kalau dokter pasti tahu, kalau orang lemes kurang makanan jasmani. Kalau roh Anda lemes, asupan makanan rohaninya apa? Kurang. Ya Bapak kalau dengerin cuma sinetron, tukang haji naik bubur, tukang bubur naik haji, salah. Ya nggak mungkin lalu timbul iman gitu ya. Nggak mungkin nontonnya Sabrina begitu kan, 7 manusia serigala yang sekarang jadi kucing. Nggak mungkin. Ya dengarkan firman Kristus, hadiri ibadah, itu cara membangun cinta Pak. Nah kalau kita menjauhkan dari pertemuan ibadah kita, wah nggak apa-apa. Saya bisa dapat asupan cinta dari klub malam, biliar. Ya agak susah sih di sana sih. Lebih banyak godaan, di sana lebih menguras Pak. Mengerti mas saya? Ya banyak cara praktisnya. Ikut the kings, ya. Ikut the queens. Bapak saya sarankan ikut the king, jangan the queen ya. Dari sini sih kelihatan laki-laki sih ya. The kings, ya. Kalau mau the queens, ajak saya, ya kan. Nah, atau ikut BCC itu komunitas selfie itu. Apa itu ini di depan semua. Ya ikut, jangan terus dengar firman Tuhan. Begitu. Kalau saya nggak terkoneksi, itu yang Bapak tanya toh, nggak terkoneksi, wah dia jadi sasaran. Mami ini nggak tahu, papi ini lelah tahu, ngurusin jemaat nggak tahu. Lihat giginya papi sampai atas bawah masih putih. Loh, saya ini nggak mau jadi munafik. Itu yang terjadi di rumah tangga kalau saya turun cinta saya. Loh, betul nggak? Anda jangan bilang begini, oh itu kan full timer. Loh, full timer itu kalau marah lebih mengerikan daripada jemaat biasa. Loh, saya ini full timer. Pendeta itu kalau marah kadang-kadang udah lebih ganas. Preman aja nggak kayak gitu. Kadang-kadang ada kalimat begitu tuh menyakitkan, tapi betul juga sih. Tapi saya akhirnya belajar, iya saya harus penuh dengan kasih Tuhan. Ya nyanyi bisa juga Pak, iya kan? Ketika saya sadar gitu ya, Dan saya sampai sekarang ini pernikahan yang sangat luar biasa. Anda lihat tidak ada air mata di istri saya, karena laki-lakinya keren. Saya tidak memuji diri sendiri. Pokoknya kalau saya temukan ada seorang perempuan menangis di ruangan ini, saya cari, mana laki-lakinya? Loh iya, mata berbicara paling jujur. Berbicara paling jujur. Istri saya kalau tanya, Mi mau tas baru? Enggak, tapi lihat matanya, kayaknya mau itu. Mata jendela hati. Coba shoot matanya dia. Coba. Tatap matanya. Itu Pak, jadi itu sebelah kanan istrinya ya? Oh alhamdulillah istrinya ya. Siapa namanya? Nama ibu siapa? Ling. Ling, Bu. Nanti kalau ada perubahan setelah dengar seminar ini, tolong saya dikasih kesaksian ya. Pak sekarang suami saya Pak tambah hot loh Pak. Aduh Pak, sampai kewalahan saya Pak. Nambah terus kalau makan Pak. Anda pikiran ngeres ya?
Loh, saya ini kalau nggak ada Chris on Merit, oh saya ini kasar. Gue udah sayang lu, udah perhatiin, dibeliin nggak dipakai. Gue kerja capek-capek cuma ngurus rumah begitu nggak ada. Loh, tidak ada pembagian tugas. Saya kadang-kadang kalau ada waktu, nggak wajib, saya cuci piring, nyebokin anak. Loh, itu pekerjaan paling keren seorang bapak. Mana tepuk tangannya? Biar bapak-bapak mulai. Jami, tugasmu ngatur rumah, tugasku cari kerja. Nggak ada pembagian tugas. Dari mana saya tahu? Nih, vertikal. Tuhan mengerjakan semuanya. Tuhan mengerjakan semuanya semaunya. Loh, betul nggak? Roma 5 ayat yang ke-8, terima kasih sayang. Roma 5 ayat yang ke-8 berkata, ketika kita masih berdosa, dia sudah mati untuk kita. Loh, bayangkan, dia mati nggak izin kita loh. Bayangkan kalau Tuhan Yesus mau mati, terus datang dulu di YS Makassar, bilang begini. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, bilang selamat malam. Begini, saya ada rencana mati ini. Rencananya sih hari Jumat ini. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, minta waktunya sebentar ya. Rencana kematian saya itu menebus dosa Anda. Oke, menebus dosa Anda. Cuma saya ingin memastikan setelah saya mati, supaya mati saya nggak sia-sia, siapa yang nanti percaya sama saya? Coba yang baris ini angkat tangan. Oh masih ada 5, ini 7. Oh ini semua nggak angkat tangan. Minta maaf ya, saya tunda Jumat depan. 1 week later, 1 minggu kemudian. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Ini minta waktunya sebentar, ini menyambung rencana saya Jumat lalu yang tertunda. Jadi betul saya ingin mati untuk Anda. Cuma saya mau tanya ini, siapa setelah saya mati, kemarin masih ada 50 orang, nggak mau percaya. Saya ingin memastikan supaya nggak sia-sia dong, betul nggak? Siapa setelah saya mati percaya sama saya? Angkat tangan. Wah, kalau Tuhan melakukan begitu nggak mati-mati dia. Tapi kabar baiknya dia mati tanpa perlu minta izin kita. Saya menyebutnya dengan surga melakukan investasi tanpa survei. Habis-habisan itu, nggak peduli. Seperti saya mencintai istri saya, nggak peduli uangnya mau dibuat berantakan atau enggak. I love you, full mami. Full, bukan full, di atasnya full. Boleh tanya istri saya, makanya boleh ngobrol. Saya punya banyak waktu di sini. Saya di sini sampai akhir Desember kok. Karena enggak ada amin, enggak jadi. Cepat aja. Boleh tanya, saya dulu penakut. Dulu saya kalau ngasih dia 1 juta, saya selipin 100.000 di kaos kaki. Luar biasanya dia bisa ketemu loh. Saya herannya perempuan itu punya indera bekti di mana ya? Indera ke-6 gitu ya. Udah saya sisipin 50.000, ketemu ya. Kayaknya gitu Pak ya, sama ya kita ya. Saya udah sisipin, tapi saya nyari duitnya dia, susah ketemu. Maka rumah kecil. Wah saya nggak takut. Orang yang punya cinta sejati itu jangan takut. Tuhan tidak takut, amin. Bayangkan kalau Tuhan Yesus mau mati di Golgota, terus dia ngasih tahu kabar BBM, WhatsApp sama pimpinannya The Queens. Ibu-ibu saya mau mati. Pasti ibu-ibu siapin jus apokat, jus jeruk. Kan kasihan dia minum anggur asam. Betul enggak? Pasti itu isinya Pak Hendrik. Iya jangan, mau pesan apa? Jus jeruk? Enggak. Tapi dia mati, enggak mau ngerepotin kita. Dia melakukan semuanya semaunya. Semuanya semaunya. Amin. Karena cintanya lebih besar. Ketika kita masih berdosa, Roma 5 ayat 8, bukan ketika kita pulang dari seminar Chris on Merit, pulang dari komsel, pulang dari acara sekolah Alkitab. Enggak, ketika kita masih berdosa. Dia enggak bilang begini, bertobat dulu, baru gue mati buat lu. Enggak bilang begini, mami berubah dulu, baru papi tambahin uang belanja. Enggak, saya tambahin dulu, masalah berubah, terserah loh, masalah lalu, masalah loh. Yang penting saya hanya memberi, tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari dunia. Penampilan adik-adik. Begitu Pak, laki-laki sejati. Kayaknya kalau lihat senyum dari sini aman Bu Liling. Ini kayaknya sebentar besok akan ada hadiah khusus, ya kan? Ya. Bilang amin dong Bu. Udah pendeta yang bilang ini. Kayaknya sebentar lagi mau ada cincin baru ini. Kalung baru ini. Amin. Dia udah diinjak, sudah, ya bilang amin. Ayo. Gitu Pak. Jadi Pak, praktisnya jangan jauhin dari perkumpulan ibadah supaya Bapak terus dapat asupan cinta, amin. Juga perkumpulan King ngomongin kasih Bapak, jangan ngomongin yang lain. Kalau persekutuan, komunitas ngomongin tentang kasih Kristus, amin. Supaya pulang
Masuk the king, pulang ketemu the queen, marahan. Gue, lu, N. Enggak, supaya itu jadi satu, amin. Itu kan bagus gitu ya. Tepuk tangan dong buat Bapak ini yang sudah semakin kelihatan muda. Ayo, tadi Ibu yang tanya ya di depannya. Nah ini sekarang Queen. Queen, Selamat malam Pak. selamat malam. Saya mau bertanya bagaimana caranya mempertahankan keluarga. Saya sering bertanya sama langgananku. Sama siapa? Saya punya langganan. Oh, Kan langganan. banyak biasa orang tua, sepasang suami istri. Terus saya tanya bagaimana caranya bisa sampai tua begitu? Saya tanya begitu. Terus pernikahan saya kan masih baru Pak. Jadi banyak teman saya mengatakan memang kalau orang menikah 5 tahun pertama itu bertengkar sudah biasa. Karena saling memahami. saya rasa saya biasa dengar itu dari teman-temanku. Jadi terus mereka sering mengatakan begini Pak. Kalau suami istri sering bertengkar itu rezekinya kurang. Oh. Jadi saya cuma tanam itu dalam pikiran saya. Terima kasih. Ya, begini Bu. Saya setelah ditemukan kasus, saya baru sadar bahwa pernikahan itu nggak butuh tips pernikahan. Pernikahan itu butuh Kristus. Makanya yang sudah baca buku ini nggak ada tips kan? Malah saya mengoreksi ada tips pernikahan di sini. Ketika suamimu pergi ke kantor, kecup keningnya dan katakan I love you. Ketika dia pulang kantor, ketika dia pulang kerja, peluklah dia. Loh, kalau dia pulang dari kantor, kalau dia pulang dari kebun, baunya itu loh. Kadang-kadang enggak ada tipsnya Bu. Ibu tahu kenapa wajah ibu sama istri saya beda? Supaya enggak ketukar. Artinya pernikahan itu beda-beda loh. Misalkan saya bilang, saya kasih tips. Nah, ibu bilang tadi ada langganan yang mungkin sudah nikah 50 tahun. Ya orangnya beda-beda, yang nikah beda, namanya beda. Wajahnya ibu sama wajah istri saya beda. Nah, bagaimana saya mau ngasih tips yang sama untuk banyak pernikahan yang berbeda? Tapi kita punya Tuhan yang sama. Itu maksud saya. Jadi kesalahan seminar pernikahan yang dulu-dulu adalah selalu memberikan tips. Dan tips itu tidak bisa menolong ketika pernikahanmu mengalami masalah. Hanya Kristus jawabannya. Lalu teknisnya bagaimana? Ya ibu dengarkan saja. Kalau ibu butuh konseling, ibu bisa catat nomor handphone saya. Ya. Nanti besok saya bisa tampilkan nomor handphone sama nomor WhatsApp saya boleh ya. Juga nomor sepatu, nomor rekening sama nomor baju ya. Sekalian lah ya. Jadi nanti saya akan tampilkan. Tapi Bu, saya menyarankan ibu terus belajar mengenal hubungan Kristus sama jemaat. Nah ini karena ibu saya lihat sendiri, suami masih ada atau? Masih ada ya, cuma nggak adil ya. Nah ibu kan believer toh, nah, ibu believer. Ibu belajarlah percaya suami. Percaya suami, pakai hati. Jangan begini, Pak Daud, saya nggak bisa ngerti suami saya. Lah memang suami itu nggak untuk di ngertiin, entah suami yang di sana atau suami yang di samping itu nggak untuk dimengerti. Dia harus mengerti kita, tapi kita nggak harus mengerti dia. Sama aplikasinya, ibu harus percaya suami, tapi ibu nggak harus mengerti. Loh, tapi Pak, gimana menjalaninya? Kalau suami nggak bisa dipercayai, aman. Kalau suami ibu nggak bisa dipercayai, ibu bisa percaya suami yang di atas. Ibu percaya Yesus? Belajar percaya dia. Lama-lama ibu akan bisa mempercayai suami dalam segala kekurangan dan kelemahannya. Jadi kalau pernikahan horizontal itu goyah, pernikahan vertikal tetap tidak bisa roboh. Karena banyak ibu-ibu bilang gini, oh enak kalau semua laki-lakinya kayak Pastor Daud, penulis dapat pewahyuan. Suami saya nggak begitu Pak, sulit dipercaya. Oke, saya mengerti, memang ada. Kalau begitu percayalah suamimu yang di atas. Karena engkau milik Kristus. Harganya sudah lunas dibayar. Amin. Nah biasanya ibu-ibu, istri-istri yang susah percaya suami, pasti susah percaya Yesus. Itu begitu. Nih, saya kan sering konseling, saya ini sudah 22 tahun, ini buku ini sudah 6 tahun. Banyak sekali ibu-ibu, ibu pendeta ini. Pakai ayat kami, saya bilang, Bu, diam dulu Bu, ibu kan pasien, saya kan dokter. Ibu diam dulu, saya kasih tahu. Ibu bisa percaya suami? Enggak bisa Pak, saya udah kasih kesempatan 3 kali Pak, dia lakukan lagi Pak. Enggak bisa dipercayai Pak. Sampai ludahnya keluar, enggak bisa Pak, bah.
Ya Bu, tapi jangan hujan lokal begitu Bu, ini kan konseling bukan hujan lokal. Oke, Ibu nggak bisa percaya suami ini. Oke, ya. Saya mau tanya, Ibu bisa percaya Yesus? Bisa. Oke, belajarlah terus percaya Yesus. Nanti belajar percaya Yesus, nanti diubah pelan-pelan. Sekarang percaya Yesus yang di dalam diri suami Ibu. Pulih loh keluarganya. Saya hanya mengkoneksikan orang kepada kasih Kristus. Jadi kayak begini, tugas pastoral itu begini. Kalau terlepas, tugas saya nyambungin. Setelah itu biar Yesus aja yang ngurusin. Ngapain saya berusaha nolong orang? Saya banyak kerjaan. Loh, saya kan juga ingin menikmati hidup. Anda kira ini hamba Tuhan bukan manusia? Hamba Tuhan juga manusia. Ada lagunya itu kan? Punya apa itu lagunya siapa sih itu? True Worshipper ya? Oh iya, bukan. Saya juga manusia. Nih, saya aja Bu, saya udah setting hidup saya. Saya sekarang umur 38. Saya sampai umur 50 mau jadi gembala sidang NCC Manado. Umur 50 saya nggak mau jadi gembala. Umur 50 saya akan jadi bapak rohani. Pokoknya umur 50 saya pasti resign. Saya ikut aturan imam besar di Alkitab. Jadi umur 50 saya resign, saya nggak mau jadi gembala di struktur, saya jadi bapak rohani buat anak-anak rohani, 50 sampai 60. Terus 60 sampai 70, saya mau keliling dunia. Ke 5 samudra 7 benua, berapa sayang? Ya, 7 purnama ya. Saya mau ajak isi saya, ya, menghabiskan masa tua, persiapan mati. Loh, iya dong keliling dunia nikmati istri, ngapain ngurusin jemaat terus? Bukan saya enggak mau ngurusin jemaat. Loh, jemaat kadang-kadang susah diurusin. Biar Yesus yang ngurusin, tugas saya nyambung. Kalau udah nyambung, kalau terlepas lagi saya datang lagi ke rumahnya, kami nyambung, begitu aja. Makanya di tempat saya itu, kami nyebutnya organic church. Masalah tinggal sedikit. Saya cuma connect, terlepas, saya sambungin. Fungsi pastoral itu hanya nyambungin ke kasih Kristus. Dan rata-rata tingkat keberhasilan konseling saya itu 99%. Baru saya ngerti ternyata gampang, enak jadi gembala. Iya, kalau nggak tahu stres loh saudara. Saya punya 150 jemaat, berarti 150 mulut. Saya nggak bisa bayangin ini Pastor Elisa berapa ribu ini. Oh, berapa mulut itu? Oh, udah tertawa sambil menangis Pastor. Dalam hati, peace Pastor, peace. Loh, jadi gembala itu saudara, mesti dibantu doa, Anda doakan. Oh, salut saya menggembalakan sendirian diri. Saya aja sama masih ada suami istri, waduh itu tekanannya berat. Jadi saya kalau kasus begini, saya suami ibu yang saya konselingin. Jadi kalau ibu mau langgeng, kenalin suami ibu sama Daud Putranto. 0812 70909911. Nomor WhatsApp saya 2004 1002. Kalau 2000 dapat 4, 1000 dapat 2. Di Facebook saya ada, di dunia maya saya ada, di dunia lain juga ada. Masih. Ya, jadi ibu belajar mengenal Kristus. Ibu ikut Queens enggak? Ah, ini masalahnya, ikut. Mana ketuanya The Queen? Mana? Mana? Saya mau. Ah, itu sana, ibu lihat, Bu. Ah, itu ibu hubungin ibu itu. Pasti ibu langgang. Itu ketuanya Queen. Ibu jemaat sini? Ah, sudah ikut. Ya ikut. Nanti kalau saya datang lagi saya lihat ya, Queen. Atau ibu mau ikut The King? Queen aja, ya. Jadi semua untuk semua, Anda terkoneksi dengan Kristus, amin? Amin? Ya. Ini karena sudah sisa 2 menit, nanti kalau ada yang mau tanya simpan untuk besok. Nah, besok saya beritahu materi. Besok kalau ada yang pingin, tadi ada yang bilang melakukan rekomitmen pernikahan, ngucapin janji nikah boleh, tapi daftar dulu ya. Janji nikahnya kayak begini, sini sayang. Ucapinnya begini, saya Daud Putranto di halaman 123. Ini enggak mempengaruhi keabsahan komitmen Anda yang dulu, cuma ini supaya Anda ada momentum, mulai hari ini saya akan menjadi Kristus, isi saja jemaat. Saya Daud Putranto berjanji menjadi Kristus bagi Joyce Anastasia Margareta Kando sepanjang pernikahan kita. Saya Joyce Kando berjanji menjadi jemaat bagi Daud Putranto sepanjang pernikahan kita. Ada cuma ada 5, ya. Nyontek boleh. Saya ingat. Saya akan mencintaimu tanpa syarat. Saya akan menikmati cinta tanpa syarat yang engkau berikan. Saya akan memberikan diri saya sendiri bagimu. Saya akan menghormati apa yang engkau berikan dan engkau katakan bagi saya. Saya memaafkan sekali untuk semua kesalahanmu sepanjang pernikahan kita. Saya akan meminta maaf karena saya sudah engkau maafkan terlebih dahulu. Saya mencintaimu seperti mencintai diri saya sendiri. Saya mencintaimu karena engkau terlebih dahulu mencintai saya. Nah, itu namanya
graceful. Yang belum nikah boleh pakai janji ini. Jangan pakai yang aku mencintaimu dalam keadaan sehat maupun sakit, senang maupun susah, kaya maupun miskin, terus ditumpang tangan sama pendeta. Jadilah pernikahan Anda sakit, miskin, dan susah. Loh, itu kan kata-kata kutuk. Amin. Kalau besok ada, nah besok saya mau simulasi bagaimana supaya rumah tangga nggak pecah. Saya kasih kunci kenapa banyak hamba Tuhan, banyak keluarga-keluarga besar, tidak hancur rumah tangganya ketika miskin. Malahan ketika mereka kaya malah hancur, betul nggak? Dulu ketika mereka kaya, ketika mereka miskin masih naik sepeda motor, nggak pecah. Saya sekarang naik mobil, saya merindukan istri saya pegang perut saya. Semenjak pegang mobil, nggak pernah dia pegang perut saya. Makanya kadang-kadang nostalgia, Mi, naik motor aja ya. Kenapa? Supaya mami pegang perutnya papi. Kalau naik mobil itu nggak bisa dia pegang perut saya. Kadang-kadang kita perlu mengulang sesuatu supaya membangkitkan nostalgia. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia lelaki yang terbaik. Ternyata suami kita terbaik, laki-laki itu. Mari kita berdoa.